Halo semuanya, perkenalkan aku Eudora Vanyaningsih, dan pada video kali ini aku akan membahas mengenai proses rekrutmen dengan O216. Nah, pada video kali ini kita akan membahas proses rekrutmen mulai dari pembuatan applicant, proses interview, hingga nanti pembuatan employee pada O216 dengan modul rekrutmen. Sebelum itu, modul rekrutmen adalah suatu modul yang membantu pengguna dalam mengelola proses rekrutmen nih dari awal sampai akhir. Nah, modul ini juga disertai dengan berbagai fitur, misalnya untuk mengelola informasi aplikan, untuk mengelola jadwal kegiatan rekrutmen, mengirim notifikasi, dan lain-lain. Nah, karena proses ini memanfaatkan modul rekrutmen, maka kita harus motivasi terlebih dahulu untuk modul rekrutmennya. Nah, sebelum melakukan aktivasi, kita akan duplikasi database dulu dengan cara buka manage database, terus kita juga akan duplicate. Nah, kemudian memberi nama database baru dengan nama recruitment. Oke, setelah itu hasilnya akan ada database recruitment di sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Odoo dengan database yang baru dengan database recruitment ini sebagai admin. Di sini kita akan login sebagai admin. Nah, kita bakal buka settings, kemudian masuk ke manage user. Setelah itu kita cari manager HR yaitu Hana. Nah, setelah itu kita ubah bagian administration menjadi access right supaya Hana ini bisa mengaktifasi um, modul rekrutmennya. Nah, sebenarnya pada kali ini aku sekalian aktivasi lewat admin uh, secara langsung gitu tanpa Hana yang melakukan. Nah, di sini dengan cara kita buka apps, kita cari modul rekrutmen, terus langsung activate aja di sini. Di sini udah install. Nah, selanjutnya kita bakal langsung masuk ke membuat aplikasi nih. Nah, kita akan login dengan akun manajer HR yaitu Hana. Jadi kita keluar dari admin, kita log out, terus kita login lagi dengan akun Hana ini. Nah, pada apps employee, kita buka configuration, kita masuk ke job position. Nah, kita akan buat job position baru dengan cara pencet new di atas ini. Terus kita isi fieldnya dengan manager accounting and finance step NPM nih. Nah, setelah itu kita bakal buka apps recruitment, terus buka application all applications. Nah, kita akan buat applikan baru dengan pencet new, terus kita isi field sesuai kebutuhan. Misalnya di sini kita akan membuat aplikan satu, kita isi semua field lainnya yang dibutuhkan. Terus kita juga buat aplikan dua nih. Nah, setelah itu eh, kalau kita melakukan search posisi aplikan di bagian search bar di recruitment, kita bakal muncul dua aplikan kayak gini. Ini adalah dua aplikan baru yang kita baru buat. Nah, kita langsung masuk ke proses recruitment nih. Jadi pada skenario ini, anggap bahwa kedua pelamar tersebut berhasil lolos ke tahap screening. Jadi kita akan lanjut ke tahap first interview. Maka kita akan ubah status dua aplikan ini jadi first interview dengan cara dipencet aja terus digeser, di drag ke bagian first interview. Nanti seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita bakal buat jadwal HR interview dan tes psikologi dengan aplikan. Nah, caranya adalah kita pada kotak ini akan ada titik tiga di bagian kanan. Kita pencet aja, nanti ada schedule interview kayak gini. Nah, kita masuk ke schedule interview, kita buat new aja di meeting. Nah, kita isi sesuai kebutuhan nih. Misalnya di sini kita bakal kasih notification 15 menit sebelum, lalu juga kasih teksnya, terus kasih description-nya, jamnya, dan lain-lain. Terus kita juga buat jadwal meeting untuk aplikasi kedua. Nah, setelah itu dapat terlihat bahwa terdapat dua jadwal meeting sekarang di bagian kalender ya. Di bagian meetings kita punya dua jadwal. Nah, selanjutnya skenario skenario ini adalah anggap bahwa aplikasi satu dan dua itu lolos ke tahap interview HR dan tes psikologi. Jadi akan lanjut ke tahap selanjutnya yakni interview user. Nah, karena itu kita bakal ubah status dua aplikasi ini jadi second interview. Caranya adalah yang pertama kita buka detail untuk aplikannya. Terus di bagian bawah atau mungkin di bagian kanan di sini ada markdown nih. Nah, kita pencet markdown, nanti kita akan disuruh untuk mengisi feedback. Kalau udah kita done aja, dan hasilnya bakal kayak gini. Dengan feedbacknya adalah berhasil lolos ke tahap selanjutnya.
Setelah mengisi feedback tersebut, kemudian kita bakal klik untuk second interview di bagian sini untuk mengubah status aplikannya. Nah, kalau udah nanti bakal ada informasi informasi state change di sini bahwa first interview sudah diubah jadi second interview. Oke, selanjutnya kita melakukan hal yang sama juga kepada aplikan 2, kita kasih feedback, terus kita juga ubah statusnya dengan second interview. Oke, selanjutnya kita bakal cek di bagian rekrutmen, maka kedua aplikan ini akan pindah ke bagian second interview nih. Oke, selanjutnya kita akan buat jadwal meeting untuk interview user untuk kedua aplikan. Nah, caranya itu mirip sama kayak di step 2 tadi, di bagian proses rekrutmen, di bagian membuat jadwal meeting untuk uh, interview HR. Itu caranya sama. Uh, yang berbeda di sini hanya mengubah HR jadi user nih. Kemudian kita bakal buat 2 meeting untuk masing-masing aplikan, satu. Lalu kita anggap di skenario ini kita anggap bahwa telah melakukan user interview pada aplikan. Jadi sekarang kita mau kasih feedback ke mereka dengan berikan markdown lagi seperti cara yang tadi udah dijelasin. Nah, pada skenario ini aplikan 1 tuh gagal pada interview user dan aplikan 2 berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Jadi di aplikan 1 kita bakal kasih feedback bahwa dia tuh gagal, terus kita dan aja. Nah, kalau udah kesimpan kayak gini, sedangkan untuk aplikan 2 kita kasih feedback bahwa dia tuh berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya karena aplikan 1 tadi di skenario ini gagal, jadi senior accountant itu perlu ubah status application aplikan 1, eh, dan sebelum itu kita bakal buat alasan di refuse reasons. Nah, refuse reasons itu adalah alasan penolakan aplikan. Nah, kita buka di bagian recruitment, terus buka configuration, refuse reasons, terus kita buat new aja di bagian sini. Nah, kalau udah new, kita tambahin di sini, terus kita juga kasih email template-nya adalah recruitment reviews. Nah, kalau udah buat baru, kita mau ubah status application-nya jadi reviews dengan cara di bagian kiri atas ini ada reviews nih. Terus kita isi sesuai uh, reviews reasons yang baru kita buat tadi. Nah, terus kita langsung ke review saja. Nah, nanti tampilannya bakal berubah jadi kayak gini. Ada label reviews di bagian kanan atas. Oke, selanjutnya untuk aplikan 2, kan akan lanjut masuk ke tahap offering. Nah, namun di skenario ini itu HR tidak dapat memenuhi ekspektasi gaji aplikan. Sehingga kita perlu ubah untuk proposal salary-nya. Nah, kita login sebagai manager HR. Di sini manager HR adalah Hana. Kita buka apps recruitment, lalu masuk ke all application. Nah, kita buka detail untuk applicant 2. Terus kita masukin proposal salary-nya. Karena manager HR bisanya cuma 20 juta, kita masukin value 20 juta di sini. Nah, untuk skenario selanjutnya, applicant 2 itu menerima tawarannya. Dan kita akan lanjut ke tahap penandatanganan kontrak. Nah, detail informasi eh aplikan 2 ada more di bagian sini, terus kita pencet aja kontrak sign, yang artinya udah ditandatangani. Nah, kalau udah bakal ada label kayak gini bahwa dia tuh hired untuk aplikannya. Selanjutnya kita akan buat jadwal onboarding, di mana aplikan 2 akan bergabung ke perusahaan 1 bulan setelah dia diterima nih. Nah, caranya adalah kita buat jadwal meeting kayak yang di step 2 tadi sama. Untuk itu kita isi fieldnya teksnya onboarding gitu, cuma diganti sama sama sesuai kebutuhan untuk fieldnya. Nah, nanti di kalender pada tanggal 19 Oktober yaitu tanggal onboarding bakal muncul kayak gini nih jadwalnya. Oke, nah yang bagian terakhir adalah personal administration. Pada proses ini kita akan ubah aplikan 2 yang udah diterima tadi jadi employee di perusahaan. Nah, itu caranya adalah dengan kita buka detail applicant 2-nya tadi, terus di bagian kiri atas saja ada create employee. Nah, kalau kita buka, kalau kita pencet, bakal kebuka kayak gini, kita bisa isi aja sesuai uh, information dari employee-nya. Nah, selanjutnya adalah, skenario selanjutnya adalah pimpinan perusahaan ingin memecah Departemen Accounting and Finance. Nah, jadi kita perlu buat departemen baru yang namanya accounting. Nah, untuk manajernya sendiri adalah employee yang baru keterima tadi. Nah, karena itu kita buka app employee, terus kita buka department, kita buat new. Kita buat baru, kita isi sesuai kebutuhan kita.
Dan untuk manajernya adalah employee yang tadi. Oke, setelah itu di luar akan ada muncul suatu departemen baru nih dengan masih nol employee. Nah, karena udah ada departemen baru, kita mau pindahin si employee ini ke departemen yang baru. Jadi kita buka detail untuk employee-nya, terus kita ganti departemennya dengan departemen yang baru kita buat tadi. Dan kita mau cek apakah employee tadi itu udah masuk di departemennya. Kita buka di bagian departemen, kita buka employees-nya, terus nah ternyata udah muncul si employee tadi itu sekarang udah bergabung di departemen yang baru. Untuk bagian terakhir, aku akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada jelaskan yang dimaksud dengan field evaluation di profil aplikan. Jadi aplikan itu punya evaluation masing-masing. Nah, evaluation itu adalah penilaian yang diberikan oleh rekrutan kepada aplikan. Nah, penilaian tersebut tuh diberikan atas feedback kegiatan yang dilakukan, misalnya dari interview HR, dari interview user, atau mungkin dari onboarding gitu. Itu ada penilaiannya masing-masing. Jadi melalui penilaian ini itu bisa mempermudah dalam mengelola aplikan, juga bisa merekam proses rekrutmen. Terus catatan ini juga nanti bisa dilihat untuk perekrutan ke depannya. Untuk nomor dua, apa field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen? Jadi pada proses rekrutmen, aplikan tuh dapat otomatis diubah jadi employee dengan cara yang tadi udah dijelaskan, yaitu melalui create employee. Nanti ketika menggunakan fitur tersebut, aplikan akan secara otomatis terhubung dengan employee yang terbuat dan mempassing beberapa field seperti ada job position juga departemen. Jadi untuk job position itu eh, nanti kandidat bisa masuk eh, disimpan dapat langsung disimpan pada employee dari job position tersebut ketika udah diterima sama perusahaan. Kalau departemen, nanti ketika udah diterima dia bakal masuk sebagai employee di dalam departemen tersebut kayak gitu. Yang terakhir adalah buat template untuk mengimpor master data pelamar dengan semua field yang harus terisi. Di sini ada 5 data itu dengan nama, terus juga ada subject application-nya, email, phone, mobile, terus juga ingin profile, ada degree dari applicants-nya, interviewers dan recruiter, source, apply job, department, stage, tax, expected salary, sama availability. Nah, selama mempelajari mengenai proses rekrutmen dengan O216, kita dapat melihat bahwa modul serta fitur rekrutmen adalah fitur yang sangat berguna dan juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, semoga tutorial ini dapat membantu Anda untuk memanfaatkan fitur Odoo dalam manajemen rekrutmen. Terima kasih.